Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak dan Ibu yang bersedia dalam undangan Zoom ini, izin kami menyampaikan resume progres kegiatan SID Detak Sawah untuk Provinsi Kalimantan Selatan oleh Politeknik Negeri Banjarmasin. Kami akan menyampaikan paparan dalam bentuk PPT ini. Walaupun hingga kemarin, khususnya 4 Juni 2025, dapat kami sampaikan dari rencana SRI Cetak Sawah yang kurang lebih 15.000 ini, itu kemudian kurang target aktualnya adalah kurang dari 15.000 dengan susunan tim tetap seperti usulan kedua dan juga koridor sesuai usulan pertama dan berdasarkan penugasan oleh unsur personal dari kegiatan pemetaan dan sosial, kemudian juga untuk kegiatan investigasi baik itu data air maupun. Nah, adapun strategi timnya adalah seperti ini. Idealnya adalah unsur pemetaan diikuti dengan sosek, kemudian investigasi, lalu kemudian bisa demikian kan dapat sampaikan bahwa dalam kondisi di lapangan ternyata tidak bisa dilakukan khususnya tim investigasi dan air ini bersamaan karena ada beberapa kegiatan pemetaan. Pertama dia tertunda karena kondisi genangan dan PCPL yang masih belum fix dan bolak-balik belum ada sepakat, dan juga beberapa pemetaan yang sudah rampung itu ternyata dibatalkan tanda kutip lagi dan pindah, sehingga sia-sia kalau melakukan membutuhkan untuk tanah atau air pada saat yang sama, sehingga kami menunggu ini clear dulu sehingga dia akan bergeser untuk investigasi ke belakang. Termasuk sosek juga akan bergeser. Setelah ini final baru kemudian masuk desain konstruksi dan RAB. Kemudian inilah target awalnya itu berakhir di Mei sebenarnya, target pada saat pasca Lebaran itu Idul Fitri, dan sekarang sudah menuju Lebaran Idul Adha. Itu ternyata tidak dapat kami yang melakukan prestasi yang ada tidak di luar kewenangan kami untuk dapat mengkoordinasi semua stakeholder di masyarakat. Ini adalah distribusi tenaga kerja. Kemudian ini adalah identifikasi permasalahan dan solusi yang dapat kami lakukan di bidang survei penetrasi editika, yaitu adanya BCPL, CPCL, salah satu CPCL, kemudian usulan dan koordinasi penegasan dengan lintas sektoral. Setelah itu baru kegiatan personil dan pola penempatan kerja, kendala dan seterusnya, alat, investigasi juga seperti itu, ada masalah-masalah dan solusi, dan desain juga ada beberapa, dan seterusnya ini kami matrikan dalam baik itu dalam harian seperti itu ataupun dalam mingguan. Kemudian tabel ini kami sesuaikan dengan format hektar untuk mudah dikonsumsi sebagai luasan, di mana untuk usulannya sudah ada, kita cek itu drop jadi 14.000 dan harga aktual lapangan itu sampai 17.000 atau meningkat karena beberapa sudah disurvei dan sudah ditinjau sosialisasi ternyata berubah-ubah jadi cukup luas. Kemudian survei ini yang khususnya juga kegiatan topografi itu sudah memiliki 14.000, jadi sedang berlangsung, ini sudah harus 100%. Lalu untuk kegiatan evaluasi investigasi itu 11.000 atau 70%, dan desain itu kurang lebih 49 atau 50%. Tapi total ada luas usulan semula. Kemudian untuk kontrak itu kurang lebih sudah 40
900 yang betul-betul menjadi draft kontrak itu atau 34%. Namun sebetulnya dalam persiapan itu adalah sekitar 7.000 yang sebentar lagi akan berubah mengisi luasan kontrak dengan berbagai catatan-catatan yang kami highlight per kabupaten. Mungkin untuk misalnya untuk Tapin, misalnya untuk Tapin ini ya dia beberapa persoalan dengan sosek, kemudian tentang perubahan, perjanjian dengan warga, kemudian hingga akhirnya target luasan itu yang dapat diprediksi total akhirnya adalah 2.700. Jadi tidak terpenuhi ke 3.300. Ini ada drop. Kemudian tanah bumbu itu masih dengan sesuai target. Tapi masih menunggu genangan yang masih banyak terjadi khususnya sekitar desa Serdang. Dan untuk hulu sungai tengah itu targetnya kurang dari 400 hektar, ada penurunan setelah verifikasi, dan ini insya Allah sebentar lagi sebenarnya akan berubah menjadi desainnya dalam pelaksanaan dan akan menjadi kontrak. Tanah laut ini diprediksi totalnya luasan akhir 3.672 hektar. Ini berdasarkan informasi yang masuk ke kami, ada beberapa daerah yang juga berpotensi sebagai tanah minoritas, dan ada juga 236 hektar yang belum dalam surat usulan kabupaten. Ya. Ini nanti harus perubahan lokasi ini yang mendapat surat menyurat oleh kabupaten. Kemudian untuk Hulu Sungai Selatan itu prediksinya sekitar 300 hektar yang diprediksi total akhir. Nah, karena ada beberapa penolakan dari pemilik warga meskipun sebelumnya diusulkan juga oleh kabupaten. Kemudian untuk Banjar itu prediksi akhirnya adalah 2.597 hektar. Ini bila mana ada, maaf ini sepertinya salah. Jadi dia dari 2.000 aktual ini dia ada peningkatan berdasarkan lahan baru sebesar 398 hektar di daerah baru yang kemarin kami survei itu tim di lapangan survei, sehingga ini totalnya memang agak meningkat cukup signifikan untuk Kabupaten Banjar dari 1.300 nanti total akhirnya diprediksi 2.500-an. Kemudian untuk Barito Utara ini salah satu kabupaten yang genangannya tidak surut-surut, yang cukup parah begitu. Dan juga CPCL, CPCL dinasnya juga ini sering tidak fix dan bolak-balik reduksi EBS, sawit, dan seterusnya, sehingga ada pengurangan. Sehingga kami belum bisa memprediksi berapa luas akhir akan bisa di cover di Batola ini, Bali Tokola. Kemudian untuk HSU itu diprediksi luasannya 840 hektar akhirnya. Ini juga HSU salah satu yang paling parah juga genangannya, jadi Topo itu bisa masuk setelah genangan surut, bahkan ada minggu kedua Juni mereka masyarakat menyatakan baru bisa ada surut ya, air di area-area yang berpotensi menjadi petak sawah. Untuk Tabalong itu prediksi akhirnya 750 hektar dan Kota Baru prediksinya adalah 341. Untuk Kota Baru ini juga prediksi sebentar lagi akan ada penandatanganan kontrak mungkin dalam minggu kedua Juni. Ini adalah informasi progres Kabupaten Tapin. Mungkin yang ditanyakan nanti akan mungkin disampaikan detail oleh tim. Oke, ini tanah bumbu, sini tengah, lalu tanah laut, kemudian untuk Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Kota Baru. Dan ini adalah progres untuk menuju draft kontrak atau lelang, itu kami teridentifikasi kurang lebih 7.000-an hektar dengan variasi tahap penyelesaiannya. Untuk tahap ketiga khususnya saat ini sedang progres, jadi ini adalah kelompok tahap 3 untuk menuju kontrak atau lelang. Termasuk tadi Kabupaten Kota Baru yang kita highlight ada 4 desa.
Kemudian ini adalah proses apa namanya verifikasi checking khususnya di pembiayaan, jadi yang kurang lebih wajar ini masih berkisar antara 20 sampai 34 juta per hektar. Ada yang tahap verifikasi dan sebagainya, juga ada yang sedang penyelesaian perhitungan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Maaf terpaksa dalam bentuk rekaman, dan mungkin tanggung jawab akan dibantu oleh anggota atau koordinator kabupaten. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.